Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabik pun dan Ya, pun. Selamat malam walaupun nanti kita ambil siang. Ya. Karena beberapa program kami adalah ditayang pada malam hari ini. Dan hari ini saya bersama Bung Rudi Antoni atau biasa dipanggil Bung Acil, berada di Wall di kawasan PKOR yang tempat latihan dan perlombaan panjat tebing Provinsi Lampung. Dan kebetulan ini Bung Acil adalah ketua baru FPTI Lampung yang kita mau lihat sepak terjangnya apa untuk ke depan, karena panjat tebing ini atau panjat dinding ini merupakan salah satu olahraga yang juga potensial untuk bisa meraih medali. Beberapa hal nanti akan saya tanyakan secara komprehensif apa yang akan dilakukan Bung Acil di selama kepengurusan ini. Selamat siang Bung, selamat malam. Selamat siang, selamat malam Mas Don Peci yang saya banggakan. Luar biasa. Ini sohib saya di mana-mana sama beliau. Ini luar biasa. Komentar apa aja bisa. Nah, sekarang saya yang ingin mementingkan pada saat ini adalah bagaimana perencanaan ya Mas Acil tentang FPTI ke depan. Karena ada, nanti saya kasih tahu di depan aja, nanti juga saya ada wawancara khusus dengan salah satu atlet Lampung yang dulunya atlet Lampung dan pindah ke Kalimantan Timur mendapatkan medali emas. Dan nanti apa ceritanya, biar anda penasaran siapa dia dan gimana ceritanya ya Bung ya. Nanti di segmen yang kedua. Tapi yang sekarang ini setelah saya ucapkan dulu selamat untuk kepengurusan FPTI yang baru. Semoga ini bisa membawa angin segar pembinaan FPTI di Lampung, terutama bagi regenerasi ya Bung. Nanti ada urutannya yang itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Bung Acil setelah kemarin terpilih menjadi ketua secara aklamasi loh, ini nggak main-main. Secara aklamasi itu pundaknya lebih berat ketimbang harus ngotot dengan yang lain ya kan. Ini bruk nih Bang. Abang nih yang sicarain. Coba seperti apa nih kira-kira digelar ya ininya, rencananya programnya ya. Terima kasih Mas Don Peci yang merupakan sahabat senior suhu saya di perolahragaan Lampung. Kita pernah satu wadah, pernah satu perjuangan di KONI periode yang lalu, dan sekarang ini kita jumpa di kesempatan yang sama masih di bidang olahraga. Alhamdulillah melalui musyawarah provinsi FPTI Lampung pada tanggal 26 Desember 2023. Nah, ini merupakan kado di akhir tahun 2023. Keluarga besar FPTI Lampung melakukan reorganisasi pergantian dan menobatkan saya selaku ketua umum periode 2003-2027 melalui mekanisme yang cukup demokratis dan secara aklamasi dicalonkan oleh seluruh pengurus kabupaten kota. Ada 14 kabupaten kota yang sudah ada kepengurusan FPTI-nya, namun pada saat itu yang hadir 11, dan 11 itu menyatakan bulat mendukung saya sebagai ketua umum menangani FPTI Lampung ke depan. Nah, beberapa catatan-catatan yang saya dapatkan, yang saya hasil dari bincang dengan keluarga besar FPTI Lampung, baik dengan ketua umum demisioner maupun jajaran pengurusannya yang periode lalu melalui Bang Julian Manap. Beliau termasuk salah satu tokoh penggiat alam bebas yang notabene hari ini adalah warisan beliau. Penyu yang sangat luar biasa menurut saya sudah beliau hantarkan, sudah beliau persembahkan buat para penggiat panjat tebing alam maupun panjat tebing buatan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya di Lampung. Ini sebuah fasilitas yang luar biasa menurut saya, karena di era beliaulah penyu ini mampu berdiri megah. Nah, buat para penggiat alam bebas maupun panjat tebing, ini sesuatu modal yang luar biasa yang harus kita manfaatkan.
Nah, mungkin dedikasi beliau cukup lama, 2 periode beliau memimpin EPTI Lampung cukup luar biasa. Nah, ini tantangan bagi saya, kaum muda. Saya ini juniornya Bang Yulian juga, karena beliau adalah keluarga besar dari Universitas Lampung. Saya juga kebetulan dari Universitas Lampung, dan saya pun banyak berguru dengan beliau terkait kegiatan alam bebas dan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Oleh karena itu, pada saat saya mendapatkan amanah ini, saya justru apa yang dikatakan Mas Don tadi, saya mempunyai tantangan yang sangat besar. Bagaimana ke depan olahraga panjat tebing ini melalui prosesnya nanti dengan berbagai potensi yang ada, itu saya mampu menunjukkan prestasi. Karena kepengurusan yang lalu sudah menyiapkan pondasinya, berupa venue, berupa klub-klub, atlet-atlet yang lalu maupun sarana pendukung lainnya yang saya ini tinggal pakai. Nah, saya tinggal memanfaatkan saja. Karena saya lihat potensi sumber daya manusianya cukup banyak. Karena sudah ada 14 kabupaten kota dari 15 kabupaten kota yang ada di Lampung. Jadi hanya satu saja PR saya, yakni Kabupaten Tulang Bawang. Nah, Kabupaten Tulang Bawang ini tempat saya lahir justru. Itu kewajiban saya utama, harus berdiri. Nanti melalui KONI Kabupaten Tulang Bawang dan insan penggiat panjat tebing di sana mungkin akan kita gugah untuk berdiri supaya sempurna. 15 kabupaten ini lengkap, dan ke depan untuk menggali potensi-potensi sumber daya yang berbakat dan lain-lainnya itu lebih mudah. Nah, ke depan kemungkinan sudah melalui beberapa tahapan. Per tanggal 3 Januari yang lalu, alhamdulillah hanya seminggu ya, artinya SK kepengurusan EPTI Lampung itu langsung diterbitkan oleh pengurus pusat. Jadi sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, dengan KONI Provinsi Lampung, dengan penggiat-penggiat lainnya. Kita kayaknya cepat gitu. Kami harus speed mengejar. Sangat cepat ya. Alhamdulillah dibantu berbagai pihak, keterlibatan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan lain-lainnya, para senior-senior lah atau pini sepuh dalam kegiatan alam bebas ini cukup support, membantu agar ada percepatan dalam hal kepengurusan dan persiapan-persiapan lainnya untuk supaya geliat panjat tebing di Lampung ini hidup kembali. Nah, alhamdulillah sudah dibuktikan. Sudah seminggu ini itu kegiatan kawan-kawan klub yang tersebar di kota Bandar Lampung, terutama yang terdekat maupun di Lampung Selatan, karena Lampung Selatan kan dekat. Ini kebetulan klub-klub dari Natar yang dari Swadipa maupun perguruan tinggi yang ada di Bandar Lampung seperti Malayati, ITERA itu sudah mulai berdatangan memanfaatkan venue ini. Nah, ini sudah kelihatan geliatnya. Nah, alhamdulillah seperti kita lihat hari ini mulai dari pagi tadi karena ini hari libur. Adik-adik yang pemula ya melalui kepengurusan sudah mulai geliat melakukan latihan-latihan. Nah, mungkin ke depan kita akan coba mencari potensi-potensi dengan melakukan sosialisasi ke dunia pendidikan, sekolah-sekolah, kemudian SMA, tingkat pelajar, kemudian ke perguruan tinggi. Kita akan selalu melakukan kontinuitas sosialisasi terkait dengan panjat tebing. Bahkan mungkin ke depan melalui bidang bina prestasi maupun bidang-bidang lainnya, kelak kami akan membuat kurikulum. Nah, kurikulum yang menjadi panduan, baik yang sifatnya pemula maupun sifatnya lanjutan, kita akan godok, kita akan buat sehingga akan menjadi rujukan buat para peminat atau melalui sekolah-sekolah di tingkat pelajar untuk dapat mengetahui bahwa panjat tebing ini adalah sebuah olahraga yang cukup menarik dan punya potensi untuk melahirkan para penggiat olahraga yang profesional. Karena untuk kawasan Asia, Indonesia ini masuk menjadi
pemanjat yang diperhitungkan Ya. di tingkat olimpiade, di tingkat dunia, bahkan kategori speed atau kecepatan itu kita nomor 1 di dunia. Ya. Di Asia kita lawannya Jepang, Cina. Nah, ini sebuah peluang luar biasa yang harus kita manfaatkan, terutama oleh Provinsi Lampung yang memang kegiatan panjat tebing ini bukan kegiatan yang baru. Sudah lama bercokol, menurut saya sudah dari tahun 90-an melalui sejarahnya di pasar seni ya, di situ masih panjat buatan, bahkan penggiat-penggiatnya sudah banyak sekali ya yang terlibat. Nah, ke depan ini sebuah tantangan buat saya pribadi dan kepengurusan. Ya. Mudah-mudahan kami bisa menunjukkan prestasi yang konkret. Nah, ini butuh kerja keras buat kami pengurus maupun pihak-pihak lain di luar EPTI Provinsi Lampung. Kami berharap mampu bekerja sama dan berkontribusi secara aktif untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada ini. Oke. Gitu. Sekarang ini kan berpacu ya dengan waktu. Kemudian yang menggembirakan adalah sekarang tanggapan dari para atlet, bahkan itu yang amatir maupun yang sudah profesional sudah kembali mendatangi Ya. wall ini yang ini sangat fenomenal dan sangat bersejarah ya. Barangkali buat para pemanjat ini punya sejarah tersendiri untuk dijadikan momentum bahwa kita akan back to wall Ya. kembali ke pemanjat ya. Lagi kita Bung Acil, ini kan juga banyak mungkin perencanaan yang selain tadi disampaikan itu tentu ada yang terkait dengan beberapa program kerja jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang. Tentu kita sudah tidak lagi berpikir siapa lagi nih yang mau jadi atlet PON, karena sudah tinggal menunggu konfirmasi saja. Tetapi yang penting adalah bahwa anak-anak di belakang kita ini mau jadi apa besok, kan gitu. Iya. Ya kan? Menatapnya kan ke depan dalam frame yang lebih luas. Karena tadi bilang pengurus yang lama memberikan banyak hal tentang fasilitas. Mungkin akan dilengkapi dengan yang fasilitas lain, atau juga nanti yang lain akan dibangun fasilitas lain. Bung, ini yang paling pendek aja, paling pendek selain ini, ini pasti untuk menjadikan tempat ini menjadi lebih familiar untuk diajak latihan atau seperti apa? Ya. Dipakai latihan maksud saya. Siap. Jadi dalam dekade dekat ini kita akan menyusun program kerja. Ini masih proses dengan pengurus. Kemungkinan di bulan Februari kami akan melakukan rapat kerja. Nah, rapat kerja ini anggotanya adalah semua kabupaten kota yang ada kepengurusannya. Ada 14 hari ya? Sehingga iya, ada 14 kabupaten kota itu akan berkumpul membuat program kerja. Nah, program kerja ini ada program kerja yang sifatnya tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Ya. Nah, dalam waktu dekat saya akan melakukan sosialisasi, memanfaatkan potensi-potensi kepengurusan yang ada di kabupaten kota. Saya berharap ke depan itu selain kegiatan kejuaraan tingkat provinsi yang tuan rumahnya adalah provinsi, namun saya dalam 1 tahun berjalan ini ke depan, saya berharap kepengurusan EPTI di tingkat kabupaten kota itu akan saya jadwalkan setiap bulan. Jadi bulan pertama ini kabupaten mana, bulan kedua kabupaten mana. Jadi setiap bulan kami ada kejuaraan, punya kejuaraan di tingkat kabupaten. Ya. Yang pesertanya semua kabupaten. Ya. Nah, jadi mungkin seperti sirkuit. Ya. Nah, sirkuit yang baik tingkat pelajar maupun peringkat usia dini. Nah, karena untuk menggali potensi, mempersiapkan prestasi ini kan butuh jangka yang cukup panjang, tidak bisa instan. Oleh karena itu, dalam setahun ini kami ingin mengejar talenta di tingkat daerah melalui sirkuit. Ya. Nah, jadi sirkuit yang diselenggarakan oleh kabupaten kota ini mungkin saya berharap itu setiap bulan dilakukan. Tinggal jadwalnya di mana? Berarti setahun ya? Dalam waktu setahun berjalan. Insya Allah itu bisa jalan. Nah, kemudian karena venue wall climbing ini letaknya strategis,
berhimpitan dengan taman bermain Keluarga ya. ruang publik yang saya lihat setiap sore Sabtu dan Minggu ini penuh dengan kunjungan tempat wisata keluarga Kota Bandar Lampung maupun di luar. Nah, sehingga saya sudah informasikan ke kawan-kawan ke pengurus di bidangnya untuk dapat memberikan ruang edukasi maupun sosialisasi terhadap pengunjung yang ingin coba-coba. Karena venue ini kan sangat berhimpit. Nah, iya, kita akan berikan layanan free buat Sabtu Minggu, hari Jadi libur. untuk wisata ya. Ya, kita akan melakukan pengenalan kepada publik sehingga masyarakat maupun melalui anak-anaknya sudah senang dengan dunia panjat. Oke. Nah, Ini kan satu bentuk pemasalan, satu bentuk sosialisasi dan pengenalan yang mungkin bisa masif dilakukan di masyarakat. Tempatnya yang sudah mendukung ya, barangkali nanti kalau sudah ini bisa kerjasama dengan tempat wisata lainnya. Karena ini sangat potensi untuk kalau di luar negeri bahkan ini diadakan di pantai gitu kan, di pinggir pantai yang bisa turis-turisnya bisa nonton, menikmati ya. Bung, ketika kepengurusan ini diberikan satu kepercayaan untuk menyusun program, tadi sudah disampaikan bahwa programnya untuk disusun kurikulum dan segala macam. Menurut saya yang terurgen apa? Ya memang yang sangat mendesak itu kita lagi upaya supaya ada peluang yang lagi diusahakan ini. Kami dari EPTI ini sedang berusaha untuk mendapatkan kesempatan. Mudah-mudahan harapan ini bisa dikabulkan oleh pengurus pusat EPTI di bawah kepemimpinan Ibu Hajah Yeni Wahid. Beliau kan baru juga terpilih. Di bawah kepemimpinan beliau, mudah-mudahan kami EPTI Lampung masih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tiket ke PON, jadi peserta PON. Nah, karena dari beberapa tiket yang disiapkan oleh pusat itu informasinya ada peluang gitu yang masih bisa didapatkan. Mudah-mudahan Lampung salah satu yang bisa memanfaatkan kesempatan peluang tersebut. Nah, karena kami juga ingin menunjukkan ajang prestasi secara konkret di event PON di Sumatera Utara dan Aceh. Nah, mudah-mudahan tiket itu bisa diperoleh ya, terwujud. Nah, ini sedang proses dengan pengurus pusat, sedang ongoing ya. Mudah-mudahan ini masih bisa diakomodir dan Lampung punya kesempatan untuk unjuk gigi menjadi salah satu peserta. Mudah-mudahan doa kita bisa dikabulkan. Amin. Ya, karena beberapa atlet kan memang kemarin ikut BK-PON ya. Jadi mungkin ada beberapa yang masuk kategori itu, tetapi karena mungkin batas kuota mungkin yang masih dibicarakan. Oke, nanti kita akan bahas lagi beberapa hal tentang perkembangan ini, termasuk bagaimana secara masif akan diadakan regenerasi ya. Karena kita tahu bahwa belum lama memang kalau mau ngomongin lama dengan olahraga tua, EPTI ini ikut ekspedisi PON itu baru 96 ya kan, kemudian baru dipertandingkan 2000 di Surabaya, 2004 di Palembang, 2008 di Kalimantan Timur, 2012 di Riau dan 2016 di Bandung dan 2021 di Papua. Berarti ada sekitar 6 kali 4 ya. 6 kali 4 itu 20 tahun. Itu memang bagi olahraga memang belumlah tua ya, dibandingkan dengan olahraga tradisional yang sejak lama. Tradisional itu artinya sudah mendarah daging di Indonesia. Baik, nanti kita akan sambut lagi di beberapa pokok bahasan di PFTTI masih dengan Bung Acil. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV.
Ya, kita kembali di Dialog Olahraga masih dengan Bung Rudi Antoni atau Bung Acil dengan FPTI Provinsi Lampung. Tadi sudah kita bicarakan tentang bagaimana jangka pendek ini yang harus dikejar oleh FPTI Provinsi Lampung, karena juga sangat kepingin punya wakilnya di PON ya. Artinya punya prestasi di PON untuk tahun ini. Tetapi di luar itu, Bung, tentu kita juga menatap PON 2028 di NTT NTB ya. Artinya dalam persiapan itu secara masif dari sekarang sudah punya kalender event yang mungkin sudah dirembukan dengan pengurus. Seperti apa nih? Ya. Nah, untuk kegiatan jangka panjang mempersiapkan ajang unjuk hasil sebuah perjuangan di dalam dunia olahraga memang di PON secara nasional. Iya. Kita di Lampung ini rencananya akan menggali potensi-potensi melalui anak-anak usia dini, Mas Don. Nah, makanya kita coba akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah melalui guru olahraga. Kemudian kita akan masuk melakukan sosialisasi, kemudian kita akan mengajak latihan bersama. Nah, sehingga venue di wall climbing yang ada di Pekor ini bisa dimanfaatkan. Diramaikan lah ya. Iya, jadi ini akan kita hidupkan geliatnya. Bahkan bagi pengunjung-pengunjung yang weekend bermain di PKOR ini, kita akan ajak untuk latihan bersama, pengenalan kepada orang yang memang awam, sehingga selain panjat tebing ini olahraga prestasi, juga ada mengandung nilai-nilai olahraga rekreasi. Buat anak-anak kan, ini justru sadar tidak sadar, ya kalau orang yang pingin menambah ketinggian badan, mungkin olahraganya harus olahraga manjat. Walaupun ketuanya nggak tinggi gitu kan. Tapi ini punya potensi yang luar biasa, karena anak-anak ini kan senang melakukan aktivitas yang ini aktif, bagus sekali ya. Aktivitas yang aktif dan melalui instruktur yang sudah terlatih, itu mungkin kita akan coba membuka ruang kepada di satu sisi kita membuka kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan buat anak-anak usia dini, baik di dalam lingkungan sekolah yang sifatnya formal maupun di luar lingkungan sekolah. Kita melakukan pelatihan-pelatihan setiap sore, setiap hari kerja maupun hari-hari weekend. Kita akan coba terapkan jadwal latihan, baik di usia dini, usia pelajar maupun usia umum. Inilah menjadi rumah aktivitas panjat dinding Lampung. Jadi venue ini akan kita manfaatkan sedemikian rupa, optimal dan maksimal. Mudah-mudahan ke depan untuk menuju PON yang akan datang 2028 di daerah timur, NTT dan NTB, mudah-mudahan ke depan Lampung punya duta calon untuk meraih prestasi. Itu menjadi tekad kami bersama, supaya Lampung bisa unjuk gigi. Mudah-mudahan venue ini, kepengurusan kami bisa menghantarkan, melahirkan atlet-atlet yang akan meraih prestasi, membawa nama harum Lampung ke depan. Namun ini pekerjaan berat, Mas Don. Kami sangat butuh sekali support dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah maupun pihak swasta. Nah, kami berharap sekali ke depan kami akan melakukan kolaborasi atau kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan supaya kami bisa mencapai harapan maksimal tersebut. Ada berapa pelatih yang sudah disiapkan untuk di PFTI? Nah, kalau di Provinsi Lampung ini cukup banyak pelatih. Cuman kita masih ada pelatih di tingkat daerah. Jadi sertifikasinya sertifikasi tingkat daerah. Nah, karena kita punya potensi yang mantan atlet, ya kan, berapa kali ikut PON, bahkan kita punya sumber daya potensi atlet, mantan atlet wanita yang pernah meraih emas, medali emas yang dalam catatan justru mewakili Kalimantan, provinsi lain, ya kan, Kalimantan Timur. Atlet wanita itu sudah menyandang sebagai pelatih, dan sampai hari ini beliau masih konsisten menjadi pelatih, menjadi penggiat wall climbing beserta suaminya. Nah, karena sepasang ini ternyata memang atlet panjat tebing. Begitu juga putri-putrinya itu menjadi
calon-calon talent atlet sampai hari ini masih berlatih. Kalau nggak salah tadi dia ikut latihan. Iya, ada. Mana adek? Nah, Oh, ini ini adek. ya. Nah, ini salah satu putri beliau masih rajin melakukan latihan dan mungkin Nanti terus kelak ke depan dibimbing akan melakukan sosialisasi, mengajak kolega-koleganya sehingga wall ini menjadi rumah buat para climber pemula maupun yang sudah lama tidur untuk kumpul Semangat. kembali untuk supaya rajin untuk latihan, mudah-mudahan mengejar prestasi yang akan datang. Untuk tadi saya tertarik pada berapa banyak pelatih dan kemudian sertifikasi untuk kepelatihan nasional atau seperti apa. Ini kan pasti ada program untuk pelatih ya. Iya. Untuk sertifikasi, untuk peningkatan kemampuan segala macam. Ini kan kalau di PON misalnya kan yang harus mendampingi, yang boleh mendampingi PON adalah yang sertifikasi nasional kan seperti itu. Iya. Nah seperti ini bagaimana dipersiapkan sedini mungkin sekarang ini? Ya, nanti kita ke depan melalui bidang-bidang prestasi mungkin kami akan meminta kepada pengurus pusat untuk diikutkan atau bahkan kalau memang kita Provinsi Lampung siap untuk melakukan pelatihan bagi pelatih tingkat nasional di Provinsi Lampung menjadi tuan rumah. Nah, jika memang memungkinkan kesempatannya ada, Lampung harus siap. Atau memang serendah-rendahnya kami mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan sebagai pelatih di tingkat nasional. Karena itu merupakan salah satu pilar. Salah satu pilar pemicu atau trigger kita untuk mendongkrak prestasi di cabang olahraga tertentu. Harus punya, sehingga aura semangat menjadi kaliber nasional itu muncul kalau kita punya sumber daya yang tingkatnya nasional. Nah, alhamdulillah Lampung punya potensi itu. Ya, Lampung punya atlet yang pernah mendulang emas di event nasional. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau, karena beliau itu saya angkat menjadi kepala bidang bina prestasi. Nah, mudah-mudahan beliau dapat mencetak, menciptakan peluang-peluang yang sifatnya prestasi di kepengurusan sekarang. Nanti dengan beliau ini kita akan sisihkan waktu dikit untuk berbincang-bincang ya. Baik, terus yang kemudian selain ada pelatih kan ada juri, ada wasit, ada juri, ada jalur. Berapa? Ada jalur. Ya, informasi terakhir kami punya juri itu yang klasifikasinya tingkat daerah. Pernah melakukan pelatihan itu kami punya sumber daya manusianya ada 32. Luar banyak ya. 32 juri yang terdata di websitenya pengurus pusat, EPTI pusat. Yang asalnya dari Lampung, pernah pelatihan di Lampung itu 32. Nah, untuk jalur rosetter kita banyak potensi. Kalau nggak salah itu sekitar berapa ya, saya lupa itu, tapi yang jelas potensinya banyak karena jalur itu dia sifatnya pribadi. Ya, jadi bisa mendata, tapi sekitar 30-an juga mungkin lebih kurang. Jadi SDM-nya banyak ya? Kalau SDM cukup banyak, cuman memang masih tingkat daerah. Nah, ke depan kita akan upayakan untuk mengambil yang standar nasional, nah, supaya semangat nasional itu muncul. Oke Bang Ajil. Nanti kita akan ke Mbak siapa namanya? Mbak Dwi ya, siapa namanya? Mbak Tuti. Nah, Mbak Tuti. Oh iya, Mas Don, saya lupa. Kita dulu di era saya pernah menjadi salah satu penggiat atlet bahkan, tapi tingkat daerah. Saya nggak pernah ikut kegiatan, paling keluar hanya ke Bandung kemana di tingkat kejuaraan-kejuaraan daerah. Saya pernah dengar itu bahwa Lampung ini pernah menjadi salah satu pembuat jalur bahkan juri tingkat Asia. Namanya Nugroho Sejati atau dipanggil Bang Ook. Seingat saya beliau itu pernah menjadi salah satu duta Asia pembuat jalur maupun juri di tingkat Asia. Tapi kan sertifikasinya itu kan kalau tidak salah dia punya jangka waktu. Kalau dia tidak update, maka dinyatakan kadaluarsa, tidak berlaku lagi. Nah, tapi di era saya dulu kalau tidak salah mewakili Asia, pernah Lampung, ikut pelatihan dari Lampung, ya ini Bang Ook. Mungkin ini akan disusul dengan tenaga-tenaga ahli yang lain. Nah, ke depan kita akan coba melanjutkan menciptakan kader-kader pelatih jalur dan
lainnya sehingga ini kita bisa bersinergi mengkerucut untuk mengejar prestasi Lampung. Ya, kalau untuk apa namanya sarana ya, ini sudah memenuhi syarat atau perlu diupdate lagi, Bung? Ya, untuk sarana ini sudah cukup memadai. Namun ke depan untuk memenuhi standar nasional, untuk supaya ini menjadi kita penyelenggara tuan rumah yang sifatnya nasional, memang butuh penambahan lagi. Karena kapasitasnya memang masih kurang. Tapi kalau untuk latihan hanya sifatnya kedaerahan ini sudah memadai. Tapi dalam rangka untuk event nasional kita memang harus melakukan upgrade kembali sebagaimana spesifikasi kebutuhan nasional. Ini masih kurang kalau untuk nasional. Kalau di Lampung yang punya wall atau wall climbing yang gini yang standar di mana aja yang sudah dideteksi oleh FPTI? Nah, potensi di venue ini sepertinya ada di UIN ya, Raden Intan, kemudian di ITERA ada, di Unila itu tersebar di fakultas dan di kampus Malayati kalau tidak salah. Dan terakhir saya dengar informasi akan dibangunkan di kampus Tenokra kalau tidak salah di tahun ini. Iya. Kalau tidak salah itu. Jadi artinya dunia pendidikan, dunia kampus juga sudah mendukung ya. Pendirian wall climbing. Ya, sarana prasarananya sudah mulai ada geliat. Nah, untuk di sarana ini kan kalau untuk perlombaan internasional atau nasional lah katakanlah ya, masih kurang luas ya. Tempatnya mungkin lokasinya kurang luas. Mungkin punya lokasi yang mana yang bisa diajak kompromi gitu misalnya kan. Oh, ini harus kalau internasional atau nasional harus di sini. Dengan kapasitas penonton kan tentu perlu dipertimbangkan. Iya. Karena sekarang udah mulai populer tuh di TV sudah banyak gitu kan climber yang internasional. Nah, untuk di Lampung itu di kabupaten yang lain itu sebenarnya sudah mulai ada Lampung geliat. Barat ya ada. Ada di Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat ya. Di Tulang Bawang Barat itu venue-nya cukup lumayan. Pemerintah daerahnya juga mendukung sekali, supporting sekali terhadap dunia panjat. Kemudian di Lampung Tengah, Mas Don. Iya. Di perusahaan GGPC ya, Humas itu. Iya. Nah, itu saya memang belum pernah berkunjung ke sana. Mudah-mudahan ke depan kita akan meninjau, melakukan pembinaan ke atletnya juga banyak ya. Nah, bahkan sudah di sana ada pelatih profesional. Memang dia zona khusus di komunitas perusahaan. Nah, kita akan coba membangun kerjasama itu ya. Komunikasi sehingga mampu bersinergi untuk melahirkan sumber daya manusianya supaya berprestasi. Ada sedikit yang saya tanyakan ke Bung Acil sebelum nanti saya akan tanya ke Mbak Tuti. Ada salah satunya adalah atlet Lampung yang tidak diperhatikan, tiba-tiba membela daerah lain dan dapat medali emas. Akan terjadi nggak kira-kira di era Bung Acil? Nah, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi karena sungguh menyesakkan dada buat kita selaku penggiat olahraga di Lampung, manakala sumber daya manusia kita atau atlet kita yang memang punya potensi itu justru dimanfaatkan oleh orang lain, provinsi lain, gitu kan? Sungguh naif menurut saya. Yang salah siapa? Yang salah penggiat olahraga. Ya, yang salah adalah tuan rumahnya. Kita selaku penggiat olahraga ini justru yang harus salah. Kalau atletnya atau apa, mereka realistis. Manakala tidak dilakukan pembinaan, tidak kita emong, tidak kita openi, nggak diurus katanya. Ya itu manusiawi, sah-sah saja orang minggat dari rumahnya. Ya kan, anak kandung aja kalau nggak diurus sama orang tuanya, pasti minggat. Ikut cowoknya dia kan, ikut bapak asuhnya yang lain. Kalau memang tidak diurus. Nah, ke depan kita memang butuh semangat sinergitas, baik melalui KONI, melalui instansi terkait dan lain-lainnya untuk dapat memberikan prestasi, memberikan atlet tersebut supaya bisa kreativitasnya bisa kita jamin. Oke, Bang Acil. Ini kita jeda dulu, nanti kita akan terusin segmen ketiga dan salah satunya nanti dengan Mbak Tuti. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di sesi yang ketiga masih dengan FPTI Provinsi Lampung dengan Bung Acil dan nanti dengan Mbak Tuti ya. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV.
Ya, kita kembali di Dialog Olahraga masih masih bersama Bung Acil atau Bung Rudi Antoni, dan tadi sudah sangat semangat sekali. Banyak program yang sudah disiapkan dan tentunya ini banyak juga tanggapan dari atlet-atlet ya, terutama juga dari klub-klub. Dan tadi yang menarik adalah akan diselenggarakan setiap bulan ya, kan ya, sirkuit. Itu ada semacam sirkuit gitu, apa liga, Kejuaraan tingkat apakah kabupaten. liga FPTI dan segala Iya. macam. Nanti namanya masih belakangan, masih digodok, dan ini mungkin yang pertama ya Iya. untuk di Lampung. Nggak tahu apakah di Indonesia juga yang pertama gitu, saya nggak tahu karena Tiap bulan kejuaraan. iya, ya. tiap bulan kejuaraan dan provinsi, antar Iya. provinsi. Mungkin ini yang menginspirasi mungkin kejuaraan FPTI seluruh Indonesia ya, setiap bulan ada juga kejuaraan nasionalnya kan begitu. Mudah-mudahan seperti itu. Bung, untuk apa ya istilahnya menyelenggarakan ini kan perlu ini nih, Iya. bukan gini doang nih, tapi perlu duit. Tentu harus diupayakan seorang banyak pengurus yang kreatif, karena mengharapkan bantuan KONI saja tidak akan bisa berjalan. Seperti apa yang dilakukan? Ya, kita coba akan melibatkan potensi-potensi sumber dana usaha, baik melalui pihak swasta maupun pemerintah daerah. Menurut saya pemerintah daerah itu punya kewajiban juga, Punya kewajiban dan punya kewenangan ya, dan kewenangan untuk membina menganggarkan ya. yang sifatnya positif untuk olahraga tertentu. Iya. Nah, terutama di kegiatan FPTI, rencana saya ke depan itu sirkuit tiap bulan itu untuk menggerakkan potensi calon-calon atlet panjat tebing di tingkat daerah. Nah, sehingga itu juga menjadi trigger buat FPTI di tingkat kabupaten itu untuk muncul. Karena selama ini saya lihat eventnya enggak ada. Nunggu dari sini aja ya? Eventnya hanya event porprov gitu kan. Eventnya di tingkat KONI provinsi gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang menjadi utusan di luar daerah gitu. Nah, kegiatan yang rutinitas yang menyentuh potensi atlet di tingkat lokal itu belum ada. Nah, jadi sirkuit atau kejuaraan di tingkat daerah kabupaten itu kita menggairahkan potensi lokal. Nah, sehingga peserta di kabupaten kota yang di luarnya itu menjadi pendukungnya. Nah, kita akan dalam hal pendanaan kita akan bekerja sama dengan KONI terutama sebagai pembinanya di kabupaten kota, dengan FPTI provinsi sebagai dasar penggeraknya. Kita akan melibatkan sponsor-sponsor. Apakah ini mudah sekali ya, ditempel-tempel sponsor udah kelar banget ya? Iya, sebenarnya ada potensi. Iya. Ada potensi untuk produk-produk tertentu bagi perusahaan misalnya dalam memasarkan iklan promosi komersialnya kan gitu ya. Nah, ini membuka ruang di venue-venue ini sebenarnya sangat terbuka ya. Melekat menjadi tempat branding untuk menempelkan iklannya sebagai sarana iklan. Ya, atau paling tidak di samping-sampingnya kan. Nah, mungkin seperti itu. Akan kita ajak mungkin perusahaan tertentu menjadi sponsor tunggal. Jadi setiap event tiap bulan itu branding mereka bisa mengikuti kemana-mana seluruh Lampung ya. Kita akan contoh seperti cabur-cabur yang sudah sukses. Nggak perlu saya sebutin lah cabur yang sudah sukses ya. Setiap sirkuit, setiap kejuaraan dia selalu melekat branding tersebut. Iya. Nah, mudah-mudahan Lampung punya peluang itu. Ya, karena masanya juga banyak ya climber nih ya. Iya, ya makanya kita akan giatkan mulai dari tingkat pelajar, baik usia dini maupun usia menengah sampai ke yang dan dewasa ya. tingkat umum. Potensi itu akan kita coba bangunkan. Lampung luar biasa, Mas Don. Potensinya banyak, cuman memang penggeraknya saja yang masih kurang. Ya, harus ada katalisator ya. Iya. Kemudian ada yang mendorong, ada yang juga mengedukasi. Bung, saya mau mencoba dengan Mbak Tuti nanti setelah ini. Siap. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih, Bung Acil sudah bisa menemani kami di Dialog Olahraga ini dan sudah memberikan gambaran tentang FPTI. Karena jarang sekali FPTI ini diekspos ya. Dan ini bukan
bukan karena kebetulan mau PON, dan ini punya keterkaitan bahwa ada semangat yang dibangun oleh Bung Acil. Sekali lagi saya minta ucapan istilahnya closing statementnya dari Bung Acil. 1 menit. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EPTI Provinsi Lampung ke depan sangat berharap dari berbagai pihak untuk menjadi supporting maupun bapak asuh, bahkan yang mampu bekerja sama saling menguntungkan dalam rangka mendokrak potensi-potensi yang ada di dunia panjat dinding Lampung untuk meraih prestasi yang akan datang. Dan mudah-mudahan di PON 2028 Lampung punya calon-calon atlet yang akan meraih prestasi. Kita akan tunjukkan kelak. Oke, terima kasih Bung Acil. Ya. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Selamat malam, selamat sore. Sekarang kita dengan ya. Mbak Tati. Siap. Oke, terima Mbak kasih. Tuti. Mbak Tuti. Ya. Ya, tadi sudah kita berganti narasumber. Sekarang tadi dengan Mas Acil, dan sekarang dengan Mbak Tuti. Mbak Tuti ini adalah atlet Lampung yang dulu aslinya atlet Lampung, kemudian sempat pindah ke Kalimantan Timur dan sebagainya. Mbak Tuti, kita ingin tahu dulu nih. Dulu ikut FPTI atau panjat tebing itu sejak tahun kapan? Saya dari 92 akhir. 92. Akhir. Itu belum masuk PON ya? Belum. Ya. Belum masuk PON, jadi 4 tahun kemudian baru masuk 96 itu masuk eksibisi. Eksibisi di mana itu? Jakarta. Kemudian masuk PON-nya tahun 2000. 2000 sudah masuk resmi. Resmi masuk jadi tim cabur resmi ya, di kontingen ya. Artinya udah memperebutkan medali. Nah, waktu itu Mbak Tuti turun di nomor apa? Saya di nomor lead, boulder dan speed. Oh, berapa? Tiga ya. 3 nomor ya. Iya. Mana yang paling bagus? Waktu itu tahun 2000 PON di Surabaya, Lampung dapat 1 emas di kelas lead kesulitan. Atas nama? Itu beregu. Beregu ya? Iya. Beregu putri. Jadi beregu 3 orang. Mbak Tuti sama siapa sih waktu itu? Saya, Naomi, ada sama Soleha. Soleha ya. Ini boulder ya? Ya kalau yang pendek begini boulder. Iya. Terus kemudian ada yang jalur speed yang lurus itu ya. Iya. Nah, kemudian dari 3 nomor yang ini, menurut Mbak Tuti mana yang paling berpotensi untuk bisa dimenangkan? Semua punya potensi, tinggal kemampuan atletnya. Ya. Nah, sekarang kan sudah kembali ke Lampung. Saya ingin ceritanya masa lalu nih. Iya. Ketika waktu 2000 Mbak Tuti bela Lampung. Iya. Kemudian 2004 itu sudah pindah ke Kaltim. Sudah pindah ke Kaltim. Iya. Kemudian 2008 baru dapat medali emas. 2004 juga dapat. Oh, dapat juga. Enggak emas. Oh, enggak emas. Emas sama perak sama perunggu. Oh, oke. Bisa diceritain kenapa bisa begitu? Kepindahan saya ke Kaltim. Iya. Ya, waktu PON 2000 memang dapat medali. Kemudian ada janji-janji lah dari pemerintahan gitu, pemerintahan Lampung. Jadi semacam saya merasa agak kecewa juga, ya, kurang perhatian juga. Menurut saya nggak ada kemajuan kalau saya ada di sini gitu. Makanya saya pengen saya maju gitu. Tapi nggak ada konflik kan ya? Nggak ada, cuman semua baik-baik saja. Cuman kayak didiemin aja, nggak biarin aja, nggak diurus gitu ya. Itu artinya gini, kita belak-belakan aja bahwa ini harus menjadi evaluasi pengurus-pengurus yang akan datang, karena potensi dari atlet itu juga bisa merugikan gitu kan. Iya. Nah, ketika pindah Mbak Tuti sendiri atau? Ya kebetulan yang dapat emas ini 3 atlet putri yang dapat emas ini semuanya pindah. Oh, semuanya pindah. Dan ketika main di Kaltim juga 3-3-nya satu regu? Enggak. Beda-beda. Ada yang ke Jabar, ada ke Palembang. Oh gitu. Jadi pindahnya di 3 daerah juga. Mungkin faktornya sama ya? Ya, karena pengen maju itu. Karena dulu kan pernah dijanjikan ya sama pemerintah zaman itu kalau medali emas itu
dapat pegawai negeri misalnya gitu Ya. kan, nah, PNS apa Ya, honor gitu. kemudian akan dibangunkan sarana yang lebih bagus begitu. Cuma Ternyata dari nyatanya dulu belum. nggak terrealisasi. Waktu itu umur berapa Mbak Tuti? Umur berapa ya? 17-an atau 18 tahun. Oh, masih kenceng-kencengnya ya. Ya. Terus ketika latihan di Kaltim siapa yang melatih? Kebetulan suami saya juga melatih di Kaltim. Oh, jadi ketemunya di Kaltim? Enggak, ketemunya sama-sama atlet Lampung. Oh, sama atlet Lampung. Terus Karena masnya namanya siapa? Maruli, Yan Maruli. Oh, Yan Maruli itu langsung pindah juga? Setelah menikah baru kami pindah. Oh, pindahnya Ya ke... kebetulan saya pindah dulu. Sebelum menikah saya pindah dulu. Kemudian setelah menikah baru bawa suami ke Kaltim. Oh, itu 2008 ya berarti? Pindahnya 2006. 2006. Saya sama suami. Kalau saya sendirian pindahnya 2003. 2003 ya. Iya. 2003 itu apa namanya? 2003. Oh, sebelum ke itu ya 2003 masih Porwil ya? 2003 itu prapon di Palembang masih. Oh, Prapon ya. Kita Iya. nggak ikut Porwil ya? Enggak, prapon. Karena waktu itu kita kan di sini tuan rumah Porwil di Lampung. Nah, sekarang setelah pindah kemudian mendapat banyak prestasi sebetulnya. Sekarang pindah menjadi pelatih sama suami bareng-bareng jadi pelatih. Ya. Nah. Setelah 2008 pon terakhir saya di Kaltim, saya pulang lagi ke Lampung. Niat saya ingin membangun kembali panjat tebing Lampung yang selama ditinggal atlet-atlet yang kemarin ternyata prestasinya merosot. Iya. Jadi saya punya niatan pengen mengembangkan kembali. Oh, mengembalikan ini ya, kepercayaan. Prestasi yang pernah ada gitu. Terus sekarang berapa atlet yang Mbak Tuti sama suami tangani? Kemarin kalau saya sekarang untuk atletnya khusus anak-anak. Anak-anak. Oh, jadi Anak-anak pembibitan usia ya? dini, iya. Usia berapa? Usia dari 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas. Ya. Ya. Kalau di nasional, kejuaraan nasional itu ada yang usia dini nggak, Mbak? Ada. Kalau sekarang sudah masuk. Sudah masuk ya. Mbak Tuti, kita melihat situasi sekarang. Kalau sebagai pelatih, apa yang kurang di sarana-sarana kita yang ada sekarang? Prasarana ya. Kalau prasarana saya rasa sudah cukup. Udah mulai cukup bagus Sudah ya. mencukupi, iya. Kalau panjat tebing, panjat dinding ini perlu event-event terus-menerus atau gimana? Perlu, apalagi untuk regenerasi. Istilahnya kan harus sering-sering ada event. Gitu. Karena untuk mental juga ya. Ya, melatih mental anak-anak. Zaman Mbak Tuti, siapa lawan-lawan di Indonesia ini? Banyak sih, Pak. Siapa-siapa? Ya, Belum ada Desak Madeni ya? Belum, itu Belum. jauh. Jauh ya. Yang pernah ada juara dunia dulu Speed Eti Hendrawati dari Jogja, itu ya itu termasuk. Terus ada Yuyun Yuniar dari Bandung. Terus ada Nunun dari Jakarta, Emi Zaina, banyak. Jadi kalau Lampung itu sebetulnya bisa bersaing nasional ya sebetulnya. Kalau profesi teman-teman yang 3 ini ke Bandung, nah yang lain-lain teman-teman yang ke Bandung dan ke Palembang prestasinya apa? Medali juga? Medali juga. Medali juga. Iya. Jadi artinya tiga Sri Kandi yang keluar ini semuanya bawa medali untuk Iya. daerah lain ya. Kalau mikir-mikir gitu nyesel nggak, Pak? Maksudnya nyesel pindah atau nyesel? Kalau Ya, kalau menang enggak. pasti nggak nyesel ya kan. Pindahnya itu ada ganjelan nggak kira-kira? Ya, Apa? Kalau ganjalannya ya sebenarnya sayang kenapa harus pindah gitu kan. Sebenarnya kalau tetap di Lampung tetap diurusin gitu kan, istilahnya kita ya Lampung tetap ada gitu prestasinya. Ya. Nah ke depan nih kita akan menjadikan Lampung ini punya prestasi, Mbak. Lampung ini punya prestasi lagi dan punya medali lagi. Gimana kiatnya? Ya regenerasi, harus ada program-program supaya ada regenerasi dan kembali prestasi kembali jalan. Oke, terakhir Mbak, apa yang ingin disampaikan kepada pengurus dan atlet-atlet di luar sana? Untuk kepengurusan sekarang, semoga bisa menjalankan program-program dengan baik agar dapat regenerasi untuk kedepannya prestasi panjat tebing Lampung bisa maju lagi. Oke, Mbak Tuti, makasih banget sudah bisa bercerita
dan mudah-mudahan bisa membawa teman-teman di Lampung sekarang bisa seperti Mbak Tuti dan kawan-kawan mendapatkan apa istilahnya ya, medali kembali ya di PON. Ya pemirsa, demikian tadi dialog olahraga saya dengan FPTI. Sudah dapat cerita juga yang menarik kan, belum tahu sebelum ini kalau nggak ada Mbak Tuti di sini. Ternyata Lampung juga punya satu kekuatan yang luar biasa di FPTI. Dan kemana-mana kita akan terus melanjutkan acara Mitra TV, dan saya tutup dulu Mitra Sport kali ini dengan Mbak Tuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.